kita nih Mas Timur, ASDP ini adalah perusahaan ferry dengan jumlah kapal yang dimiliki terbanyak di dunia. Maka kita lakukan tes dan saat itu kita bisa melihat bahwa ASDP jika pendapatannya 0, Mas Timur, itu kita bisa hidup antara 8 sampai 9 bulan. Ini kan soal mengubah perilaku konsumen, bukan hanya perilakunya ASDP. Mengubah perilaku konsumen itu paling mudah jika mereka pernah merasakan pain-nya. Jadi ini agak eksperimental, tetapi kami juga menghitung resikonya tentu saja dengan mitigasi. Maka sosialisasi tertinggi dan terbesar dan terefektif itu adalah di saat peak season dan di unit yang besar. Dengan begitu mayoritas konsumen sudah tahu caranya bagaimana mengubah perilaku. Halo, assalamualaikum, apa kabar sahabat Ipol? Senang saya Timur Arif kembali hadir menyapa Anda dalam acara podcast Bincang si Ipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol, tentunya hanya di Indopos Online. Sahabat Ipol, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 lebih pulaunya dan luas lautannya yang lebih dari 3,2 juta kilometer persegi, tentunya sudah pasti memprioritaskan konektivitas antar pulau. Apalagi program Nawacita Presiden Jokowi beberapa tahun yang lalu menempatkan tol laut sebagai program utama sehingga semua orang bisa memberi dan menerima manfaatnya. Untuk itu saat ini Bincang Podcast Ipol telah hadir di kantor ASDP Indonesia Ferry dan telah hadir menemani kita Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Ibu Ira Puspadewi. Selamat sore Bu, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya. Ya. Karyawan gimana nih Bu? Semua juga sedang kebut-kebutnya nih pasca pandemi nih. Karyawan tidak pernah slow down kecuali ada PPKM ya. Jadi ketika orang misalnya cerita ada WFH gitu ya. Ya kita sebagian aja bisa. Gimana mau WFH kalau krunya di kapal, terus gimana mengendalikan kapal. Jadi kita selalu Spartan melayani apapun keadaannya kecuali PPKM. Oke. Terus melakukan kinerja dan karya ya Pak ya Bu ya untuk negeri ya. Oke, sebelum kita bincang lebih berat nih, saya ingin menanyakan sesuatu hal yang ringan dulu nih. Sahabat Ipol juga mungkin ingin tahu sebetulnya bagaimana sih perasaan Ibu Ira menjadi Kartini terdepan di tengah sebuah industri di mana mayoritasnya diisi kaum Adam. Punya berapa jam nih mau cerita? Waduh, ini kayak panjang ya sahabat, boleh disingkat aja nih Bu. Ya, tapi gini, saya merasa ya ini unik sih karena di ASDP ini karyawannya hanya 6% ya, dari 6.000 6% saja perempuan. Terus sekarang di rootnya perempuan gitu. Kalau saya secara pribadi nggak terlalu aneh ya. Kadang-kadang mungkin alam memang menyiapkan kita dengan cara yang kita tidak tahu. Saya itu punya kakak laki-laki 7. Luar biasa ya. Jadi perempuannya sedikit termasuk Ibu? Perempuannya 4, saya anak terkecil dari 11. Oke. Kemudian saya itu agak tomboy ya dari kecil. Sampai SMP saya masih berantem sama cowok secara fisik. Jadi mungkin alam sudah mempersiapkan suatu hari saya akan berada di satu tempat yang mayoritas laki-laki dan saya jadi pemimpinnya mungkin. Luar biasa ya Bu ya. Jadi secara psikologis bariernya nggak terlalu besar lah. Gitu. Oke, sebelum bincang lebih jauh sahabat Ipol, mungkin penting untuk kita untuk saksikan yang satu ini sekilas tentang ASDP.
Sahabat Ipol, tadi kita sudah saksikan bagaimana modernisasi ASDP dengan berbagai macam fasilitasnya yang terlihat wah ya. Dan untuk melanjutkan perbincangan kita nih Bu Ira, sebelum kita lebih jauh, sebetulnya apa sih nih ASDP ini Bu? Mungkin sahabat Ipol banyak yang belum tahu nih. Ya, itu pertanyaan bagus karena orang kalau pas saya masuk dulu 4,5 tahun lalu, kalau ditanya ASDP belum tentu tahu ASDP. Tetapi kalau pelabuhannya lebih terkenal dari nama perusahaannya. Betul. Pelabuhannya orang kenal Merak Bakahuni Ketapang Gilimanuk tuh orang dengan segera ingat gitu. Sudah pasti tahu tuh ya. Apalagi kalau menjelang Lebaran tuh ya Bu ya. Disebut-sebut sama media pasti pelabuhannya ya Bu ya. Iya itu dia. Nah kita kalau singkatannya Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Oke. Jadi yang unik dari ASDP adalah saya sering membandingkannya dengan Pelni, dengan Pelindo. Kalau Pelni itu kapal-kapalnya mengangkut penumpang gitu, mengelola kapal. Kalau Pelindo itu mengelola pelabuhan. Nah, saja. Nah, kalau kami itu mengelola kapal dan pelabuhan. Nah, ceritanya adalah basically setiap ada air, disitulah ada ASDP. Di mana ada selat, di situ ada ASDP. Nah, selain itu kita juga ada di sungai, ada juga di danau. Nah, kenapa? Itulah kita bagian dari perpanjangan transportasi darat. Maka kami ini secara teknis berada dalam koordinasi Kemenhub di bawah Dirjen Perhubungan Darat. Jadi bukan Dirjen Perhubungan Laut. Bukan. Karena kami adalah perpanjangan dari sistem land transportation. Dan ciri khasnya memang jarak-jaraknya pendek-pendek begitu ya Bu Ira ya? Atau bagaimana? Sebagian besar jarak pendek, tapi kita sudah mulai juga jarak yang agak jauh, yang kita sebutnya dengan long distance ferry. Jadi misalnya salah satu programnya Kemenhub adalah bagaimana membantu Bali untuk menghemat jalan-jalannya, tidak rusak oleh truk logistik gitu yang besar-besar gitu, yang berat. Maka ada misalnya rute dari Ketapang ke Lombok langsung, tidak melalui Bali. Misalnya seperti itu. Ada juga dari Surabaya, nggak usah melalui Banyuwangi, nggak usah melalui Bali, langsung ke Labuan Bajo, misalnya. NTT. Jadi cukup lumayan jaraknya jauh juga ya, melewati beberapa pulau ya. Jadi sudah mulai ada yang kita sebut dengan long distance ferry. Wah, ini yang menarik ya sebetulnya ya. Banyak dari masyarakat yang belum tahu ternyata tidak hanya selat dan antar pulau saja yang berdekatan sudah long distance juga ya. Yang diangkut sendiri nih Bu Ira apa saja nih selain penumpang manusia tentunya ya? Iya. Kami ini mengangkut istilahnya kapal kami ini RoPax. Jadi Roro dan passenger. Jadi kita mengangkut baik kendaraan maupun orang ya, manusia. Nah, kita nih Mas Timur, ASDP ini adalah perusahaan ferry dengan jumlah kapal yang dimiliki terbanyak di dunia. Waduh, luar biasa. Bukan hanya di Indonesia gitu. Kita jadi nggak boleh insecure ya dengan negara lain ya Bu ya seharusnya ya. Enggak, karena memang we are the largest ya ketika soal kepemilikan kapal ini. Ya. Terbesar di dunia berarti jumlah kapalnya. Bagaimana dengan jumlah pelabuhannya? Ada berapa yang dikelola? Sekarang kita mengelola 34 pelabuhan. Dan kalau ngomong yang paling besar itu di mana? Ya ini sesuai dengan keadaan ekonomi ya, Sumatera, Jawa dan Bali itu pelabuhan yang terbesar adalah di Merak Bakahuni dari segi traffic, kemudian Ketapang Gilimanuk yang kedua, selebihnya dibagi yang lain. Itu pelabuhan-pelabuhan gemuk gitu ya istilahnya ya. Memang ada berapa jenis kriteria sih Bu kalau dari 34 itu Bu yang ada 4 kriteria, ada kelas-kelasnya, tapi yang secara total kami ini dalam 1 tahun kurang lebih melayani sekitar 49 juta orang penumpang yang melewati kita. Luar biasa jumlah yang nggak sedikit ya Bu ya, 49 juta penumpangnya. Tapi di masa pandemi kemarin gimana nih Bu? Agak melandai atau bagaimana? Kalau jumlah penumpang turun sangat drastis tentu saja karena kan memang kita menghindari mobilitas orang yang terlalu tinggi. Tapi logistik justru naik. Bahkan logistik yang istilahnya ada 2 nih. Ada logistik yang di dalam kendaraan, ada logistik yang kita sebut dengan barang curah ya atau lepasan seperti itu naiknya paling tinggi. Jadi kami ngelihatnya yang menarik selama pandemi mobilitas orang memang terbatasi karena harus begitu, tetapi logistik justru naik. Jadi ini yang juga sesuai dengan instruksi Presiden ya waktu itu bahwa harus dipastikan kebutuhan logistik
masyarakat jangan sampai kurang di masa ketika mobilitas orang dikurangi, dan saya kira itu terrefleksikan di angka logistik yang memang naik. Penjelasan Bu Ira sepertinya memang menjawab kenapa selama ini jumlah online ekspedisi itu cukup banyak ya. Jadi justru lewat angkutan seperti ASDP ini yang disediakan mereka menggunakannya ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Kemudian kalau dari sisi jumlah karyawan Ibu dari Sabang sampai Merauke, berapa banyak sih Bu? Dan berapa persen tadi jumlahnya karyawan? Kita ada 6.000-an karyawan, termasuk anak perusahaan. 6%-nya perempuan, karena memang kan sebagian besar kru kapal ya. Dan kru kapal itu memang sebagian besar atau dominannya memang laki-laki. Sudah ada nih nakoda yang perempuan atau belum ada nih Bu? Kalau secara kepangkatan, jadi ada derajat sertifikat pelayaran, itu ada perempuan yang sudah layak jadi nahkoda. Tapi kebetulan ibu ini memilih untuk di darat. Mungkin karena alasan pribadi. Jadi kalau secara kompetensi sudah layak, tapi dari pertimbangan pribadi memilih tidak. Baik, luar biasa. Tapi saya pengennya ke depan harus ada. Ya. Oke, tadi kita sudah tahu nih sahabat Tipol, sebetulnya apa sih ASDP itu. Ternyata yang unik adalah ASDP ini mengelola 2 industri sekaligus, yaitu pelabuhan dan angkutan penyeberangan. Nah, bagaimana sih neraca keuangan dan strategi bisnis dari ASDP yang memiliki keunikan khas tersendiri ya Bu Ira ya? Bisa diceritakan Bu bagaimana? Kami adalah perusahaan yang sehat ya, dan kami teruntungkan karena pada dasarnya bisnis ini kan cash basis ya. Ada sih yang utang tapi nggak banyak-banyak banget gitu. Nah karena itu kami bisa mengelola selama ini perusahaan yang sehat. Tapi sesehat-sehatnya pas pandemi ya semua juga harus prihatin. Tapi kami lakukan yang pertama kali saat pandemi adalah mengecek kesehatan kita sendiri, yang kita sebut biasanya stress test. Seberapa sih ASDP ini kuat kalau misalnya dalam keadaan terburuk sampai tidak ada penumpang, tidak ada, misalnya ada income-nya 0 saja gitu, gimana? Maka kita lakukan tes dan saat itu kita bisa melihat bahwa ASDP jika pendapatannya 0, Mas Timur, itu kita bisa hidup antara 8 sampai 9 bulan. Masa bertahannya itu Masa bertahan, itu kalau pendapatannya 0. Dan saya yakin tidak banyak perusahaan yang 8 bulan itu 8 cukup sampai 9 bulan bisa hidup bisa jika pendapatannya 0. Dan alhamdulillah ya pendapatannya nggak 0 juga, walaupun memang di tahun 2020 efek COVID paling terasa. Profit kita sampai turun hampir 40%. Nah, tetapi yang menarik kemudian di krisis itu selalu ada berkah ya. Betul. Krisis adalah satu hal pilihan kita, we came out strong atau we came out weaker. Dan pilihan buat kita ya harus came out strong ya, setelahnya harus lebih kuat. Jadi hikmahnya kemudian kita cek kan segala hal. Apa yang membuat kita harus tidak hanya survive tapi excel gitu. Dan kalau 2020 adalah tahun survival, kita masih laba walaupun turun, dan Mas Timur bisa cek perusahaan transport yang laba sangat tidak banyak, langka ya. Sangat langka. Kalau nggak mau dibilang nggak ada ya. Almost ya. Almost hampir semua. Karena kan industri yang terkena dampak paling tinggi nomor 1 kan pariwisata, kedua transport, karena kan orang mobilitasnya dibatasi. Betul. Dan kita masih laba. Kemudian di 2021 kita ternyata dengan segala macam upaya, jadi nomor 1 sih upayanya kita menyusun kembali skala prioritas. Kita ambil hal-hal yang memberikan pendapatan dengan segera, bukan long term investment gitu. Kemudian yang kedua kita efisiensi. Nah, nanti saya cerita digitalisasi adalah salah satu hal yang kemudian sangat berperan di upaya kita di efisiensi ini. Kemudian yang lainnya juga di efisiensi ini salah satu yang kita lakukan adalah mengontrol EBITDA. Jadi EBITDA itu di mata kami adalah titik di mana orang operations juga harus tahu, juga harus mengontrol hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Kalau dulu kapal itu kita minta targetnya pendapatan. Kalau sekarang EBITDA.
Karena kan kenapa EBITDA tuh ukuran sederhananya uang cash yang masuk lah gitu. Kalau depresiasi sama amortisasi kan itu urusannya kantor pusat gitu, orang operations nggak tahu. Tapi intinya dari situ krisis membawa sengsara membawa nikmat itu ya. Krisis membawa kebaikan itu ketika kita mengubah perilaku. Jadi teman-teman kapal misalnya kemudian jadi tahu yang namanya lap semacam pel gitu ya. Itu mungkin kalau dulu bisa teman-teman bisa beli sebulan sekali, ternyata nggak perlu kok, bisa 3 bulan sekali. Nah yang kayak gitu secara agregat kita kumpulkan hasilnya. Tahun 2021 adalah tahun di mana kita membukukan laba tertinggi sepanjang sejarah. Malahan di saat pandemi membukukan laba tertinggi sepanjang sejarah SDP. Di 2021 mulai recover tapi kan belum benar-benar, itu malah tertinggi. Artinya persentase year on year-nya atau memang jumlah nilainya yang tertinggi? Luar biasa ya Bu. Jumlahnya tertinggi. Waktu itu masih ingat Bu berapa laba SDP di 2021? Laba kita di 2021 326 miliar. Kemudian tahun ini karena kita ini kan gini, ketika krisis kita ada perilaku yang baik yang kita mulai gitu. Nah kita ingin pastikan itu nggak boleh berhenti kan. Dan memastikan tidak berhenti ini satu PR sih, bahwa nggak bisa loh udah kita semacam almost lepas dari krisis terus kita leha-leha lagi, nggak bisa. Nah itu kita ketatkan. Nah alhamdulillah sampai bulan Agustus ini kita pendapatannya sudah labanya sudah jauh lebih tinggi dari laba kita di tahun 2021 yang total. Sekitar 326 miliar itu. Jadi prediksi kami bisa tahun ini bisa mungkin sekitar 2 kali lipat dari tahun lalu. Wah luar biasa, padahal ini baru Agustus ya Bu ya. Desember nanti bisa 2 kali lipat, berarti lagi-lagi mencatatkan rekor sejarah ASDP. Bukan laba tertinggi sepanjang sejarah. Luar biasa, lagi-lagi Bu ya, obstacle, halangan, kendala selama masa pandemi membuahkan sebuah kebiasaan yang memang harus terus di steady-kan ya Bu ya. Betul. Terus dipelihara. Nah, by the way ini kalau masa pandemi kita tahu semua berbentuk online, berbentuk digitalisasi. Inovasi apa nih Bu yang ditelurkan dari masa pandemi yang lalu dari ASDP terhadap digitalisasi? Silakan Bu. Bercandanya kami Mas Timur, kita tuh seperti memprediksi bahwa ini akan terjadi gitu. Karena digitalisasi itu sudah kita mulai sebelum pandemi. Jadi saya masuk SDP itu Desember tahun 2017. Di Agustus 2018 kami sudah mulai embrio awal digitalisasi, yaitu dengan cashless. Sudah cashless sudah waktu cashless. itu. Dan cashless itu juga against all odds ya. Banyak orang bahagia dengan cash. Karena cash itu tahu dong kira-kira apa. Bocornya gitu. Sana, bocornya sini nggak ketahuan. Nah, tapi kami tekadkan saat itu kita sudah cash, non cash gitu. Nah, dan itu perjuangan yang luar biasa. Nah, dari situ kita berevolusi. Sebenarnya revolusi kan, karena pendek sekali waktunya. Dari cash non cash, kemudian kita dengan menggunakan KTP tapping gitu, tapi ternyata keadaan lapangan tidak memungkinkan. Prosesnya rata-rata 20 detik, tapi 20 detik itu kalau lebaran terlalu lama. Akhirnya kita ubah lagi sehingga pada tahun 2020 kita bulan Mei launching yang kita sebut dengan Verizi, di mana penumpang kita minta untuk reservasi online, jadi tidak ada lagi go show. Luar biasa, dan itu agak heboh karena kita lakukannya di musim peak season, which is itu lebaran mungkin ya. Lebaran, dan di unit yang besar, yang di mana-mana tidak boleh harusnya. Teorinya nggak boleh karena terlalu menggemparkan, tapi kami lakukan yang menggemparkan itu. Di mana itu pasti di Bakauheni dan Ketapang Gilimanuk. Iya. Padahal sebetulnya kalau pilot project kan di lokasi-lokasi yang kecil dulu ya. Terus yang sepi gitu kan. ASDP bagaimana bisa mengambil resiko sebesar itu sih Bu? Alasannya apa nih, pertimbangannya nih waktu itu? Karena menurut hemat kami ini kan soal mengubah perilaku konsumen, bukan hanya perilakunya ASDP. Mengubah perilaku konsumen itu paling mudah jika mereka pernah merasakan pain-nya.
Jadi ini agak eksperimental, tetapi kami juga menghitung resikonya tentu saja dengan mitigasi. Maka sosialisasi tertinggi dan terbesar dan terefektif itu adalah di saat peak season dan di unit yang besar. Dengan begitu mayoritas konsumen sudah tahu caranya bagaimana mengubah perilaku. Luar biasa ya resiko itu, sehingga saat ini berbuah. Semua orang sekarang udah biasa kali ya Bu ya, pakai Verizi, kemudian lewat HP gitu sekarang udah terbiasa. Gini, sudah lebih baik, tapi ada juga yang masih agak bandel. Jadi waktu Lebaran kemarin tahun 2022 ini masih ada orang yang ke pelabuhan tanpa tiket. Jadi perilakunya tuh gini, kan harusnya sama di antara kereta api dengan pesawat gitu kan, harusnya sama. Kalau sudah tidak ada hari ini, ya pindah hari yang lain. Nah tapi ada bangsa sebagian kita kebiasaan penumpang yang pengen go show gitu ya. Harus hari ini juga. Jadi udah datang ke pelabuhan, mau tidak mau karena kondisinya kendaraan kan, gimana suruh putar balik, itu antriannya udah panjang. Tapi itu mengacaukan. Jadi kami sungguh berharap kerjasama semuanya nanti di masa Natal Tahun Baru ini, karena sudah tahu kan akibatnya nggak bagus buat semuanya. Kita berharap semua orang bekerja sama untuk reservasi sebelum sampai di pelabuhan. Baik, sahabat Ipol catat ya. Berarti sekarang tidak ada lagi go show langsung ke pelabuhan, langsung download di aplikasi yang sudah ada di HP Anda ya. Atau di website. Namanya Verizi. Verizi.com. Ya, kan very easy. Very easy. Sahabat Ipol, semua dari kita tentu ingin terus bertumbuh, tidak akan mungkin tetap jalan di tempat. Nah, bagaimana Bu Ira nih, ASDP menanggapi hal tersebut? Ingin tumbuh, program seperti apa nih, unggulan-unggulan program seperti apa yang ASDP akan kedepankan dan mungkin sudah dijalankan? Ya, terima kasih. Jadi kami yang nomor 1 gitu ya, itu memang intervensinya di digitalisasi. Ada beberapa hal kenapa kita harus digitalisasi. Yang pertama adalah kita ingin konsumen itu mengalami hal yang baik ketika menggunakan jasa kita. Jadi orang boleh ngomong transformasi apa-apa, kalau itu tidak dirasakan konsumen, buat saya itu belum pas gitu. Experience yang sekarang lagi dikedepankan. Sehingga salah satu yang tadi Mas Timur sebutin, kalau Lebaran tuh ASDP tiba-tiba ngetop gitu ya di Google. Tapi kadang-kadang ngetopnya nggak enak karena ini legendaris, tahun 2012 kita pernah antri sampai 26 km. Nggak lucu dong. Kalau bahasa Inggrisnya itu bukan famous tapi infamous gitu ya. Nah, itu aib yang harus segera ditutupi dengan prestasi ya. Maka kami udah harus digitalisasi di mana demand itu bisa diprediksi. Kalau kemarin demandnya berapa kita nggak pernah tahu, nunggu aja terus ini ada air bah itu kan rezeki sebenarnya karena orang banyak datang untuk menyeberang, tapi ketika jumlahnya banyak dan jauh melebihi kapasitasnya itu sudah bisa mengerikan kan, bisa malapetaka. Itu harus kita kelola. Nah itu dari yang kita sebut dengan front end, jadi yang dirasakan oleh konsumen. Yang back end juga kita lakukan, jadi digitalisasi di ASDP dimulai yang paperless, mulai sistem-sistem keuangan pakai SAP, jadi tadinya tuh Excel banget gitu, sekarang udah pakai sistem yang jauh lebih baik dan akuntabilitasnya juga makin tinggi. Paperless ya Bu ya, paperless. Semua efisiensi di segala lini. Iya, itu jadi digitalisasi itu ya, jadi ada front end sama back end tadi. Nah kemudian yang berikutnya itu satu, yang kedua kita juga perlu menumbuhkan market dalam arti gini, market share. Karena apa? Karena ASDP itu sekarang melayani 319 lintasan, sekitar 70%-nya adalah lintasan perintis. Kemudian yang 30% komersial. Dari segi pendapatan nih, cuan, yang perintis itu menghasilkan 20%. 80%-nya dihasilkan dari yang 30% komersial. Kelihatan nggak Mas Timur? Ketidakseimbangannya ini harus dikelola. Jadi karena ada kalau ngomong perintis itu ada beberapa faktor biaya yang harus di cover oleh komersial, semacam istilah sederhananya cross subsidy barangkali ya. Cross subsidy, yes. Nah dengan
proporsi seperti itu, maka kami perlu membalanskan lagi. Nah, salah satu alasan kenapa kita mengakuisisi baru-baru ini, Mas Timur mungkin baca, kami lakukan di tahun ini adalah dalam rangka itu. Jadi kita itu sudah direncanakan, kita ada istilahnya rencana jangka panjang kita, kemudian dari situ kita memang ditawari, kemudian kita lihat dua hal. Satu, kelayakan bisnisnya, yang kedua prosedur kewenangannya. Nah, di kelayakan bisnis ini kan ASDP nggak bisa menentukan sendiri dong. Jadi kita mengengage sekian banyak institusi, organisasi internasional reputable. Antara lain kita ada Pricewaterhouse, ada Deloitte. Kita juga minta pendapat Jamdatun, ada BPKP. Pada intinya kita ingin pastikan bahwa di proses itu dari segi bisnis memang layak, kemudian dari segi kewenangan memang sudah memenuhi ketentuan, termasuk izin-izin yang berlapis dari komisaris sampai pemegang saham, yaitu menteri dalam hal ini. Nah, itu kita lakukan. Jadi itu memang semua legal maupun non legal semua sudah dilakukan ya, kelayakan itu ya Bu ya. Ada yang namanya financial due diligence, ada tax due diligence, ada appraisal, ada sekian panjang proses dan banyak pihak yang terlibat di situ. Dan menariknya apa yang diakuisisi oleh ASDP ini memang di wilayah-wilayah traffic yang tadi Ibu sebutkan cukup gemuk ya, agar untuk komersial tadi. Oke. Itu yang kedua ya Mas ya. Yang kedua. Yang lain Bu? Yang ketiga kita ada kita sebut game changer yang ketiga adalah pengembangan properti di Bakauheni Harbor City. Bakauheni Harbor City. Nah, jadi ini adalah titik kedua di mana kita mengembangkan properti. Yang pertama adalah di Labuan Bajo. Kalau orang ditanya kenapa sih kok dari penyeberangan ke situ? Main ke properti nih gitu. Itu bukan core bisnis utama gitu ya. Gini, alasannya nggak main sih, tapi benar berbisnis lah ya. Gini, yang pertama kita melihatnya gini, kita itu berada di waterfront, dan kalau lihat di sejarahnya perusahaan ferry yang lebih tua dari ASDP, misalnya Star Ferry di Hong Kong. Siap. Itu 80% pendapatannya itu dari properti. Kenapa? Karena di Hong Kong kan ferinya tuh sudah tidak banyak lagi karena ada terowongan, ada jembatan. Jadi waterfrontnya itu kan berubah menjadi urban areas dan itu dikembangkan. Nah, di sana proporsinya sampai 80% nih properti. Wow, luar biasa ya. Nah, kita nggak mungkin sama karena ASDP kan banyak di daerah terpencil juga gitu, daerah-daerah yang tidak prospektif. Tetapi di daerah yang prospektif maka kami lakukan seperti di Labuan Bajo, tadinya pelabuhannya kumuh deh gitu, terus terang aja. Terus sebelahnya pasar ikan yang sudah sangat busuk, itu kita ubah semua, pasar ikannya kita bangun yang baik. Maka yang buat kami yang membanggakan adalah kita itu terlibat di dalam menciptakan titik pertumbuhan ekonomi baru di daerah itu. Nah, sama yang kedua di Bakauheni Harbor City ini di Bakauheni, kalau Mas Timur ke sana, nah ini udah diundang sejak tahun 1928 tapi belum datang juga. Nanti sahabat Ipol kita akan main-main nih ke sana nih, tantangan dari Wira nih. Oke. Itu kita ada tanah yang sangat bagus, view-nya sangat bagus, lautnya sangat indah. Tapi kalau cuma buat pelabuhan sayang gitu. Jadi cuma dipakai untuk lewat doang, sayang. Nah, kita ingin bikin itu destinasi. Sekarang kita bangun wilayah Siger itu kita bangun sebagai, kita sebutnya dengan taman budaya. Di situ ada masjid ikonik yang mudah-mudahan jadi wisata religi dan juga kebutuhan karena orang jalan panjang perlu masjid yang sangat baik. Kemudian di sekitarnya ada beberapa kegiatan semacam community center buat anak-anak muda yang mau jadi entrepreneur, buat UMKM itu ada di situ. Dan yang berikutnya insya Allah Lebaran tahun depan sudah dibuka, sudah beroperasi, kita sebutnya Krakatau Park yang dikelola oleh Jatim Park. Jatim Park kan yang di Batu kan saya kira salah satu park paling bagus se-Indonesia ya. Dan sebentar lagi sudah ada di Bakauheni. Nah, sekali lagi kenapa baik secara bisnis dari ASDP, tetapi juga itu membuat ASDP dapat berperan menciptakan titik ekonomi, pertumbuhan ekonomi baru.
Artinya sekarang sahabat Ipol kalau Anda ingin pulang kampung dari Sumatera ke Jawa atau sebaliknya kan capek itu ya Bu ya. Lebih baik nginep 1-2 malam di Harbor City. Luar biasa. Sahabat Ipol, untuk kita diberi pelayanan yang tangguh tentunya juga dibutuhkan pelayanan nih dari ASDP, bagaimana mereka melayani kita. Nah kebetulan Bu Ira, September yang lalu kan ada Hari Pelanggan Nasional nih. Apa nih inovasi atau program kalender event yang digelar oleh ASDP untuk pelanggan setianya? Ya, kalau gini, kita ada beberapa event, ada pembagian souvenir sebagai terima kasih, ada kayak mob dance gitu, Untuk bikin menghibur kemeriahan ya, gitu. biar nggak terlalu bete gitu ya di nggak pelabuhan. bete. Tapi itu buat kami simbol momentum waktu yang memang harus kita peringati. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana ASDP terus mendapatkan yang kita sebut customer intimacy. Kita tahu apa yang konsumen mau dan bagaimana menerjemahkan ke itu. Nah antara lain Mas Timur, hal-hal yang mungkin tampaknya kecil tapi buat pelayanan publik, buat kami itu besar. Gimana sih memastikan WC-nya bersih? Gimana sih memastikan kamar mandinya kering? Gimana sih memastikan kapalnya bersih dan orang tidak buang sampah ke laut? Menghilangkan segala image yang dulu pernah tertanam di ASDP ya. Jadi itu, kami tuh sering pakai bahasa di awal-awal itu pakai bahasa agak bombas. Kita bilang ASDP is elevating civilization to the next level. Bahasa kita apa sih? Peradaban itu, biar peradabannya naik, peradaban itu antrinya bagus, kebersihannya terjaga, ketertibannya juga terjaga. Nah kalau kita ASDP bisa berperan meningkatkan level keberadaban ini di pelabuhan, di kapal kami, itu kira-kira juga akan berguna bagi konsumen yang jumlahnya hampir 50 juta dalam satu tahun. Jadi kalau 50 juta dalam satu tahun, mestinya nih ASDP berperan dong untuk meningkatkan peradabannya Indonesia gitu Mas Timur. Ya, betul, itu betul, jadi customer intimacy adalah pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Di luar ada yang namanya hari pelanggan atau tidak ya. Artinya ya itu tadi ASDP turut berperan ya meningkatkan peradaban masyarakat Indonesia yang dulu biasanya kita ngantri nggak mau ngantri ya kan Bu. Kemudian berebut ke calo lah apa. Nah ini mungkin ASDP di hari pelanggan ini momentum untuk memberikan intimacy tadi ya, dan tentunya experience ya Bu ya. Oke, kemudian Ibu kalau terkait dengan biaya nih ya, kita kan menyeberang tentu nggak gratis ya Bu ya. Nah terkait biaya kan kita tahu sendiri nih Bu, sekarang BBM naik, kemarin juga harga minyak goreng emak-emak pada protes. Next mungkin pemerintah akan menaikkan harga TDL listrik. Tarifnya ASDP gimana Ibu? Akan meningkat juga apa enggak? Kalau tarif kan itu ranahnya regulator ya. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan, kami dilibatkan dalam penyusunan. Kami berterima kasih karena ya itu pengakuan dari regulator, dukungan bahwa memang industri ini memerlukan kenaikan. Kalau enggak ya berat lah. Hari-hari ini Kementerian sedang menggodok itu. Saya perkirakan dalam minggu ini mestinya akan diumumkan, dan kami berterima kasih karena ya memang perlu, karena ini kan soal satu kesehatan industri yang tapi yang lebih penting dari itu adalah keberlangsungan pelayanan ya. Keberlangsungan pelayanan karena ini kan ASDP juga merupakan BUMN yang juga turut berkontribusi kepada pelayanan masyarakat ya. Itu yang perlu harus dipikirkan pemerintah saat ini ya mungkin ya. Walaupun gini ya, ini bukan hanya ASDP saja karena pemilik kapal itu bukan hanya ASDP. Seperti di Merak Bakaheni, ASDP itu hanya punya 8 kapal dari 70-an sekian gitu yang ada. Selebihnya mereka ikut manajemen ASDP? Selebihnya itu adalah operator masing-masing yang berada di pelabuhan ASDP dan diatur oleh Kemenhub. Kami mengelola pelabuhannya gitu. Jadi tidak semata-mata Kemenhub itu hanya untuk harganya untuk ASDP, tapi seluruh operator yang ada saat ini di sana. Betul. Oke, kalau saat ini sudah masih ergonomis nggak sih Bu harga tiket? Mungkin bisa di-share berapa harga tiket pelabuhan-pelabuhan yang gemuk nih Bu? Pelabuhan harga tiketnya gini, bisa dilihat di list ya, tetapi ada yang menurut hemat kami sebetulnya perlu direview. Karena jumlah ongkos antara porter nih sama ongkos tiketnya
itu mahalan porternya. Dan Okay. buat kami semata bukan soal bisnis, tapi nomor satu adalah keselamatan. Karena biaya keselamatan itu yang tidak utama lah ya, tidak murah ya. Tidak murah. Kita harus karena mengangkut penumpang harus docking setiap tahun. Itu satu kapal ya pasti miliar ya. Pemeliharaannya itu yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu nih masyarakat ya Bu ya. Betul. Padahal itu yang utama terkait keselamatan kita. Keselamatan kan nomor satu, keselamatan gitu. Jadi harapan kami ada beberapa rute yang kami mencoba menyampaikan gitu para rute perlu di review karena memang sudah kurang sehat ya. Baik sahabat Ipol, tapi jangan khawatir, apa yang dilakukan ASDP pasti juga tetap selalu mengutamakan kepentingan masyarakat luas gitu ya Bu ya. Pasti. Oke. Baik, tadi kalau Bu Ira sudah menyebutkan beberapa instansi dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang terkait selalu dengan kerjasama dengan ASDP. Lantas harapan nih, atau kalau bisa dibilang mimpi apa sih sebetulnya yang Ibu dan ASDP ingin wujudkan ke depan? Ada dua hal kalau ngomong mimpi. Yang pertama, saya tuh melihat gini, industri ini sekarang fragmented karena jumlah pemainnya tuh banyak banget. Di Merak Bakaheni itu ada 25 perusahaan. Untuk satu lintasan itu. Jadi kalau ada yang bilang ASDP monopoli salah ya Bu ya? Banyak sekali operator ya? Ya, banyak sekali, ada 25. Nah, kemudian kita berharap bahwa pelayanan itu sebaiknya terstandar. Sekarang memang ada standar, tetapi jika dikelola oleh operator yang beda-beda pasti ada deviasi kan. Nah, mimpi kami adalah misalnya saat kelak gitu, penyeberangan itu terutama yang di pelabuhan besar lah barangkali itu bisa dikelola oleh konsorsium gitu. Semacam urban transport Transjakarta. Pemiliknya banyak, tapi manajemennya satu. Dengan itu satu, pelayanannya sangat terstandar. Kedua, efisiensi biaya. Sekarang ada banyak overlapping sumber daya antar operator yang sebetulnya bisa dihindari, sehingga jatuhnya apa? Harga yang dibayarkan oleh konsumen bisa lebih baik dengan pelayanan yang lebih baik. Itu satu mimpi. Jadi bagaimana kita konsorsium mengelola bersama. Itu satu. Yang kedua, saya kira next dream adalah ASDP bisa melayani rute dengan luar negeri. Saya mikirnya dua sih. Yang pertama Malaysia. Yang kedua Timor Leste. Saudara kandung lama kita itu ya. Iya. Di Malaysia juga banyak sekali saudara-saudara kita yang di sana orang juga Melayu orang gitu Melayu, yang terkonekkan dan saya kira itu menjadi sumbangan pariwisata juga gitu dengan mudah. Satu. Kedua, sumbangan perdagangan karena misalnya saudara-saudara kita di Timor Leste itu masih belanja banyak sekali sebetulnya dari Kupang misalnya. NTT. Nah, kita bisa ciptakan rute itu. Saya kira membantu banyak hal, terutama keterhubungan luar negeri yang dengan negara sahabat yang secara diplomatis juga sangat baik buat kita tetangga yang memang bersahabat. Terus tradingnya jalan, kemudian turismenya juga jalan. Luar biasa, mudah-mudahan semua harapan Ibu bisa diwujudkan ya. Tapi ada lagi Bu harapan lain atau cukup itu aja? Dua. Kalau berbicara tentang Malaysia dan Timor Leste berarti titik-titiknya nanti akan di sudah ada yang kita bayangkan dan kita coba godok, tapi nanti Mas Timur kita kasih tahu kalau itu udah hampir jadi ya. Tolong dengarkan ya anggota DPR dan pemerintah ya, stakeholder semuanya dari ASDP. Ini merupakan inovasi yang kayaknya luar biasa ya kalau diwujudkan ke depan. Tapi itu melibatkan banyak orang. Banyak, nggak hanya DPR saja Bu ya. Siapa tahu semua. Ya bisa ya. Amin, mudah-mudahan itu harapan kita semua sahabat Ipol, dan terima kasih Ibu Ira sudah meluangkan waktu bersama Sipol. Tapi sebelum kita tutup, mungkin untuk meringkas semuanya dua kata yang menggambarkan tentang konektivitas antar pulau di tanah air. Keselamatan dan kenyamanan. Keselamatan dan kenyamanan luar biasa ya, dirangkum hanya dalam dua kata nih oleh Bu Ira ya. Oke Bu Ira, terima kasih banyak waktunya. Salam buat seluruh karyawan ASDP yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Semoga semua kita bisa lebih maju lagi ASDP. Terima kasih. Oke. Demikian sahabat Ipol, bincang kita kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan khawatir, bincang Sipol akan kembali hadir dengan tema dan narasumber lainnya yang tentunya tidak kalah menarik.
Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Sipol, dan follow akun media sosial Indopos Online untuk update berita-berita terkini. Terakhir, ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif dan Ibu Ira Puspadewi pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam.